Oh, udah nih keterangannya muncul kok. Recording Iya, and buat. transcription started by Priyonugroho. Apa ya? Slideshow. Langsung mulai ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan report tentang aneka tambang dengan analisa top-down approach. Sebelum kita memulai, perkenalkan, nama saya Rizky Taufikur Rahman. Lalu rekan saya. Saya Heri Antonius Silalahi. Kemudian ada saya Febriani Tempu Bolon. Dan saya Priyonugroho. Baik, kita akan lanjut ke materinya, yaitu analisa mikroekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke analisa mikroekonomi, kita di salah satu analisa mikroekonomi, kita akan melihat GDP dari suatu negara tersebut. Nah, dari data yang diperoleh dari Statista ini ditunjukkan bahwa GDP Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dan untuk tahun 2024, 2026, 2028 di forecast juga akan semakin meningkat pesat mengingat banyaknya bonus demografi di Indonesia ini. Lalu di negara ASEAN juga PDB dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain juga mengalami peningkatan, jadi Indonesia berada di wilayah yang tepat juga untuk investasi. Lalu di tingkat inflasi ini cenderung stabil, tetapi ada kerusuhan 1998 saat itu dan bisa diatasi kembali lagi dan sekarang stabil di sekitar 4%, 0,4, 0,2, 4%, 4%, 3%, 2%. Jadi Indonesia sendiri untuk makroekonominya salah satu yang bagus untuk diinvestasikan. Nah, berikut ada juga data dari inflasi negara ASEAN. Di sini terlihat ada data dari Vietnam, Filipina, Laos, Brunei, dan negara-negara ASEAN lainnya. Dan Indonesia juga berada di negara tempat yang tepat. Rata-rata stabil di atas 5%, mungkin ada beberapa yang tinggi mengingat ini saat-saat COVID juga. Data ini juga diambil dari Statista. Lalu neraca perdagangan di Indonesia juga cenderung stabil juga ya, dan semakin mengalami peningkatan juga untuk di akhir-akhir ini. Sehingga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tepat untuk melakukan investasi. Nah, lalu ini data-data dari ASEAN juga sama, menunjukkan di ASEAN juga cenderung bagus. Lalu ini ada juga neraca anggaran untuk Indonesia. Dan untuk tahun 2023 sampai 2028 terforecast seperti ini. Jadi ini ada data sebelumnya dan juga forecast-nya. Dan ini juga data-data untuk negara-negara ASEAN. Dan ini tingkat suku bunga real di Indonesia. Mulai dari tahun 2010 1,75, lalu 2011 4,59, cenderung stabil juga. Lalu ini juga ada indeks Gini untuk Indonesia. Lalu ini juga ada nilai tukar rupiah. Ini kurs dari IDR Indonesia rupiah ke USD cenderung naik, tetapi tidak yang sangat yang hyperinflasi. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Pasar saya silakan ke Pak Heri Antonius Silalahi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Rizky. Sekarang kita akan konsentrasi mengenai kondisi pasar. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat distribusi cadangan batu bara, distribusi penyebaran cadangan pertambangan khususnya batu bara yang ada di Indonesia berdasarkan provinsi. Nah, pada tahun 2020 kita melihat bahwa cadangan terbesar di Indonesia pada tahun 2020 itu adalah di Sumatera bagian selatan, kemudian di Kalimantan Timur. Dari dua provinsi ini kita melihat bahwa Sumatera bagian selatan itu memiliki cadangan 21.818 juta metric tons, sampai dengan Kalimantan Tengah
88,45 juta metric tons. Next. Nah, ini adalah nilai produksi dari mineral yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa jenis-jenis mineral itu salah satu beberapa diantaranya adalah nikel, emas dan perak, bauksit, kemudian tembaga, konsentrat tembaga, biji tembaga dan timah. Nah, dari produksi mineral yang ada di Indonesia, yang paling besar itu adalah produksi nikel, mencapai 69,01 juta metric tons, disusul oleh emas dan perak, lalu bauksit, sampai paling rendah itu 0,24 juta metric tons timah. Next. Nah, ini adalah produksi nikel. Kalau tadi kita melihat di slide sebelumnya distribusi produksi dari mineral. Nah, kalau kita uraikan lagi, produksi dari nikel yang ada di Indonesia itu setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup stabil. Setiap tahun mengalami kenaikan, hanya ada beberapa tahun yang mengalami penurunan, tapi overall produksi nikel yang ada di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2022 itu mengalami peningkatan. Tertinggi di estimasi tahun 2022 itu sejumlah 1.600.000 metric tons. Dan ini mengindikasikan bahwa angka ini menunjukkan bahwa nilai produksi nikel yang ada di Indonesia itu adalah yang terbesar di dunia berdasarkan data Statista. Oke, next. Kemudian ini adalah produksi emas yang ada di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2021. Nah, setiap tahun nilai produksi emas yang ada di Indonesia mengalami peningkatan. Sekalipun tahun 2018, kemudian 2019 mengalami penurunan, 2020 juga mengalami penurunan, tetapi prediksi 2021 bahkan di 2022 berdasarkan data Statista nilainya mengalami peningkatan. Terakhir data 2021 nilai estimasi data Statista itu adalah 79.000 metric tons. Oke, next. Ini adalah produksi bauksit yang ada di Indonesia. 2011 sampai 2021 mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan, tetapi tahun 2021 dibandingkan 2020 nilai produksi bauksit yang ada di Indonesia mengalami peningkatan dari 25,86 juta metric tons menjadi 25,78 juta metric tons. Oke, next. Kemudian ini adalah diagram yang menggambarkan konsentrat tembaga yang ada di Indonesia tahun 2011 sampai 2021. Nah, nilai 2011 sampai 2021 mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan, tetapi tahun 2021 mencapai rekor tertinggi, yaitu 3,38 juta metric tons, dan ini menunjukkan indikasi bahwa produksi konsentrat tembaga yang ada di Indonesia mengalami peningkatan produksi dari tahun ke tahun. Oke, next. Baik, selanjutnya akan terima dilanjutkan kasih oleh teman saya. Baik, terima kasih Pak Heri. Setelah ini saya akan lanjutkan analisa 5 porter tambang emas di Indonesia. Nah, dari analisa 5 porter ini yang pertama ini biasanya dijelaskan ancaman dari produk pengganti, yaitu emas memiliki status khusus sebagai investasi dan barang mewah. Produk pengganti untuk emas sebagai alat investasi mungkin termasuk logam mulia lainnya seperti perak atau platinum. Tetapi penggantian ini biasanya tidak sebanding dalam hal nilai dan status. Emas juga digunakan dalam perhiasan juga, sehingga produk pengganti itu mungkin termasuk pengganti perhiasan dari logam lainnya atau bahan buatan. Lalu juga di 5 portal, yang port kedua ini biasanya adalah negosiasi kekuatan pembeli. Dijelaskan kalau pembeli emas dapat mencakup investor, perhiasan, dan industri elektronik. Para investor emas mungkin memiliki kekuatan tawar yang lebih besar tergantung pada volume investasi mereka. Lalu pembeli industri elektronik seperti produsen ponsel atau perangkat elektronik lainnya
mungkin memiliki pengaruh besar tergantung pada permintaan mereka terhadap emas untuk komponen elektronik. Lalu yang ketiga itu biasanya juga negosiasi kekuatan pemasok. Pemasok utama emas di Indonesia mungkin melibatkan perusahaan pertambangan emas seperti Antam, dan juga Aman Mineral, dan juga Freeport Indonesia yang bagian dari Mine ID juga, dan itu ada Merdeka Copper Gold dan lain-lainnya. Nah, ini pemasok peralatan pertambangan, bahan kimia, dan energi juga dapat memiliki kekuatan tawar tergantung pada jumlah persaingan di pasar. Lalu ancaman dari produk baru. Nah, industri pertambangan emas ini biasanya memiliki hambatan masuk yang tinggi karena membutuhkan investasi yang besar. Jadi ketika ingin masuk itu butuh modal yang besar untuk bisa masuk ke industri ini. Lalu juga selain modal yang besar juga perlu perizinan dan juga teknologi-teknologi yang canggih. Nah, namun potensi penemuan cadangan baru atau perkembangan teknologi tambang yang lebih efisien dapat meningkatkan ancaman dari produk baru juga. Lalu intensitas persaingan industri yang portal kelima. Jadi kalau di 5 portal yang emas ini tentang industri emas, persaingan dalam industri emas dapat dipengaruhi oleh jumlah perusahaan pertambangan emas, kapasitas produksi, dan fluktuasi harga emas di pasar global. Faktor seperti biaya produksi, keamanan operasional, dan praktik berkelanjutan juga dapat memainkan peran dalam menentukan intensitas persaingan. Lalu ada, kalau yang tadi kan 5 portal untuk tambang emas, nah yang ini kita fokus ke Antam sendiri, 5 portalnya. Nah, yang pertama ini Antam terlibat dalam pengembangan berbagai logam termasuk nikel, emas, perak, bauksit dan lainnya. Ancaman produk pengganti mungkin berasal dari perusahaan penambang lain yang menyediakan logam serupa. Nah, tingkat substitusi juga bisa tinggi jika ada ketersediaan logam dari sumber lain mempengaruhi daya tarik industri ini. Yang kedua, pembeli Antam bisa, yang ini untuk negosiasi kekuatan pembeli Antam bisa termasuk industri manufaktur besar, pembuat perhiasan, dan industri lain yang menggunakan logam sebagai bahan baku. Nah, jika pembeli memiliki kekuatan tawar yang tinggi, mereka dapat mempengaruhi harga dan persyaratan kontrak, kualitas produk, dan berkelanjutan pasokan mungkin menjadi faktor penentu dalam hubungan Antam dengan pembeli. Yang ketiga, ini pemasok Antam dapat mencakup penyedia peralatan pertambangan, perusahaan energi, dan penyedia layanan logistik. Terus yang ketiga ini untuk negosiasi kekuatan pemasoknya itu jika pemasok memiliki kekuatan tawar yang tinggi, mereka dapat mempengaruhi biaya operasional Antamnya. Jaminan pasokan, diversifikasi pemasok, dan efisiensi operasional dapat mengurangi risiko dari pemasok. Nah, yang 4 ancaman dari produk baru, yaitu industri pertambangan cenderung memiliki hambatan masuk yang tinggi, sama seperti yang tadi, modal yang besar, untuk investasinya juga, dan juga perizinannya. Yang ini untuk perizinannya, tantangan teknis. Lalu itu Antam juga memiliki keunggulan dengan skala operasional, pengetahuan teknisnya yang sulit juga untuk ditiru. Lalu yang kelima ini intensitas persaingan industri. Persaingan dalam industri pertambangan ini dapat dipengaruhi oleh jumlah pesaing, tingkat kapasitas produksi, dan diferensiasi produk. Jika persaingan tinggi, ini dapat mengarah pada penurunan harga dan margin keuntungan yang lebih kecil. Inovasi produk, keunggulan biaya, dan keberlanjutan operasional dapat menjadi faktor-faktor kunci dalam bersaing. Ya, selanjutnya dalam, thank you Mas Rizky. Selanjutnya dalam proyek ini kita juga melakukan analisa perbandingan emiten di sektor pertambangan. Jadi kita memutuskan untuk mengambil dua perusahaan yang bergerak di sektor tambang, yaitu yang pertama Merdeka Copper Gold dan juga Aman. Jadi fungsi dari analisis ini adalah untuk melakukan analisa terhadap data keuangan, performa saham, dan indikator kinerja kunci lainnya yang dapat membantu kita untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mendasari ketiga perusahaan ini. Jadi untuk data-data yang kita gunakan ini diambil dari platform Stockbit. Kita langsung aja penjamarannya. Yang pertama ada mengenai valuasi. Ya. Dari data di atas ini kita bisa melihat bahwa Aman memiliki market cap tertinggi, yakni sebesar 560 miliar, sementara Antam dan Merdeka Copper Gold masing-masing memiliki nilai sebesar 39 dan 57 miliar. Dalam hal rasio keuangan, Antam memiliki current PE ratio yang rendah, yakni 10,47, sementara Merdeka Copper Gold menunjukkan PE ratio-nya yang annualized dan trailing 12 months yang negatif, yakni masing-masing sebesar minus 117 dan minus 112 miliar. Yang mana kemungkinan mengindikasikan adanya kerugian. Next, Mas.
Untuk per share-nya, jadi data per share-nya ini memberikan wawasan kepada kita tentang performa keuangan masing-masing perusahaan. Kita bisa melihat bahwa Antam menonjol dengan current EPS yang tinggi, yakni mencapai 168,23 miliar untuk yang trailing 12 months-nya, dan nilai solid sebesar 158,05 untuk yang annualized EPS-nya, di mana menunjukkan bahwa profitabilitas dari Antam ini sangat kuat. Di lain sisi, Merdeka Copper Gold dan Aman memiliki current EPS dan annualized EPS yang negatif, kemungkinan mencerminkan adanya tekanan finansial. Begitu juga dengan revenue per share untuk Antam jauh lebih tinggi dibandingkan kedua pesaingnya, yakni mencapai 1.795 miliar, yang mana mencerminkan pendapatan yang substansial per saham. Kemudian ada cash per share-nya juga menunjukkan kekuatan likuiditas, dan Antam memimpin dengan nilai 313,78 miliar. Juga sama ya, mungkin Antam lebih unggul dibandingkan kedua pesaingnya ini. Kemudian kita masuk ke analisa solvensi untuk quarter-nya. Next. Oke. Jadi data solvensi quarter ini atau analisa terhadap solvabilitas dari perusahaan memberikan gambaran kepada kita tentang kemampuan ketiga perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Jadi kita lihat bahwa current ratio dari Aman berada di angka 3,74, yang mana menunjukkan kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Di lain sisi, current ratio dari Antam berada di angka 1,71 dan Merdeka Copper Gold berada di angka 1,56, yang mana juga menunjukkan kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban jangka pendek mereka. Kemudian ada juga quick ratio, yang mana mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban tanpa mengandalkan inventorinya, di mana Antam berada di angka 1,31 dan Merdeka Copper Gold di angka 0,96, sedangkan Aman berada di angka 3,38, yang mana menonjol ya dengan tingginya likuiditas yang dimiliki. Kemudian ada juga debt to equity ratio yang rendah pada Antam, yakni sebesar 0,13, kemungkinan mencerminkan adanya tingkat utang yang relatif rendah dibandingkan ekuitasnya, serta menandakan kondisi finansial yang cukup stabil. Kemudian untuk data debt to equity, Merdeka Copper Gold itu sebesar 1,58 dan Aman sebesar 0,61. Di mana kemungkinan menunjukkan adanya tingkat utang yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. Lanjut Mas, untuk profitability-nya. Jadi melalui data profitability atau profitabilitas untuk Antam, Merdeka, dan Aman, ini memberikan gambaran kepada kita tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi dari data yang sudah kita ambil, Antam menonjol ya dengan ROA-nya atau return on asset-nya, dan juga ROE menunjukkan angka-angka yang positif, di mana masing-masing sebesar 11,39% dan 16,42%. Hal ini menandakan bahwa Antam sangat efisien dalam menggunakan aset dan modal ekuitasnya. Kemudian ada juga GPM atau Gross Profit Margin. Antam memiliki persentase sebesar 20,10%, menunjukkan kemampuan Antam untuk menghasilkan laba kotor dari penjualannya. Kemudian data yang selanjutnya juga tertera, ada juga operating profit margin, ada juga net profit margin per quarter, itu sudah tertera juga, bisa kita baca masing-masing. Secara keseluruhan Antam menunjukkan profitabilitas yang kokoh, sementara Merdeka Copper Gold dan Aman juga ya kemungkinan memperlihatkan sedikit ketidakstabilan berkaitan dengan net profitnya. Kemudian kita lanjutkan ke dividen. Ya, data dividen dari ketiga perusahaan ini membantu kita untuk mengungkap perbedaan dalam kebijakan pembayaran dividen dan kinerja perusahaan terkait. Data untuk dividen 12 months-nya itu sebesar 79,50 dengan payout ratio
persentasenya yaitu 50,30% dan dividen yield-nya yaitu 4,80%, di mana menandakan bahwa Antam membayar dividen kepada pemegang sahamnya dalam jumlah yang signifikan dan berkelanjutan. Sebaliknya, mereka Coupled Gold dan Aman tidak menunjukkan pembayaran dividen yang berlangsung pada periode itu. Ini mengindikasikan bahwa kedua perusahaan ini mungkin lebih memilih untuk mengalokasikan laba mereka ke pertumbuhan perusahaan atau mengatasi kebutuhan modal internalnya. Kemudian lanjut Mas ke income statement. Ya, data income statement ini memberikan gambaran kepada kita tentang performa keuangan ketiga perusahaan selama periode waktu tertentu. Di sini kita bisa lihat bahwa Antam menunjukkan pendapatan tertinggi ya, yakni sebesar 30 miliar, disusul oleh mereka Coupled Gold sebesar 18 plus miliar dan Aman sebesar 17,8 miliar. Kemudian gross profit dari Antam juga menonjol sebesar 6.000 miliar, sementara Merdeka dan Aman memiliki gross profit yang lebih rendah. Kemudian untuk EBITDA TTM-nya itu menggambarkan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Dalam hal ini Aman menunjukkan kinerja yang tertinggi yakni sebesar 21 plus miliar. Kemudian diikuti oleh Antam dan Merdeka Coupled Gold. Terkait dengan net income, Antam memimpin dengan nilai 2.899 miliar, sementara Merdeka Coupled Gold mengalami kerugian sebesar 368 miliar dan Aman mencatat laba sebesar 971 miliar. Melalui analisis data ini dapat diindikasikan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan antara ketiga perusahaan tersebut, di mana Antam terlihat lebih unggul ya untuk pendapatan dan laba bersihnya. Kemudian kita masuk ke balance sheet quarter. Dari data ini akan memberikan kita gambaran tentang struktur keuangan dan kesehatan finansial ketiga perusahaan tersebut. Antam menunjukkan posisi kas yang kuat sebesar 7 ribuan miliar, sementara mereka Coupled Gold dan Aman memiliki nilai 6 ribuan miliar dan 18 plus miliar. Total aset Antam meskipun lebih rendah daripada mereka Coupled Gold dan Aman, tetap signifikan sebesar 35.500 miliar dengan total debt sebesar 3.000 miliar plus ya. Kemudian total equity-nya sebesar 24 miliar. Kemudian mereka Coupled Gold memiliki total aset sebesar 72 miliar dengan total utang 22 miliar dan total ekuitas sebesar 14,377 miliar. Aman memiliki total aset tertinggi ya, kita bisa melihat dari data tersebut, tapi juga ya punya utang yang cukup tinggi juga. Melalui analisis data ini, kita dapat melihat bahwa Antam memiliki struktur keuangan yang sehat dengan ekuitas yang signifikan, sedangkan Merdeka Coupled Gold dan Aman memiliki rasio utang yang lebih tinggi, di mana mungkin akan berpotensi lebih untuk terjadi risiko keuangan. Kemudian kita lanjut ke cash flow statement. Ya, dari data ini kita dapat melihat mengenai arus kas dari berbagai aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan dari ketiga perusahaan ini pada suatu periode tertentu. Untuk Antam sendiri, cash from operation-nya itu positif ya, berada di 6.032 miliar, di mana menunjukkan kemampuan yang baik dalam menghasilkan arus kasnya dari kegiatan operasional. Kemudian di sisi cash from investing, Antam memiliki nilai sebesar 196 miliar, sementara Merdeka Coupled Gold dan Aman mengalami arus kas negatif. Selanjutnya kita bisa lihat juga data yang lainnya bisa diinterpretasikan masing-masing ya. Yang terakhir itu ada capital expenditure yang menunjukkan pengeluaran modal, di mana Antam dan Merdeka Coupled Gold menunjukkan angka negatif. Oke, lanjut aja Mas.
year on year growth. Jadi ini memberikan gambaran tentang pertumbuhan pendapatan, laba bersih, dan IPS dari tahun ke tahun. Dalam hal pertumbuhan pendapatan atau revenue, Antam menunjukkan performa yang lebih solid pada semua kategori. Yakni ada quarterly sebesar minus 38,04%, kemudian year to date-nya itu sebesar minus 8,27% dan annualnya sebesar 19,47%. Kemudian mereka couple gold menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam annual revenue-nya sebesar 149,35%. Kemudian Aman mengalami penurunan yang mencolok ya, terutama dalam year to date-nya sebesar minus 40,82%. Pertumbuhan laba bersih annual untuk Antam, Merdeka, dan Aman ini dapat disimpulkan jika secara keseluruhan itu positif. Sedangkan untuk laba bersih quarter dan year to date Aman menghadapi penurunan yang signifikan. Untuk EPS-nya dari Antam dan Merdeka menunjukkan pertumbuhan positif, sedangkan Aman memiliki nilai 0, menandakan mungkin tidak ada data EPS yang tersedia atau mungkin terjadi perubahan berkaitan dengan struktur modalnya. Next, Mas. Kemudian untuk price performance, dari data ini kita dapat melihat gambaran tentang kinerja harga saham ketiga perusahaan selama periode waktu tertentu. Berdasarkan data yang kita lihat dalam jangka pendek, Antam, Merdeka, Couple Gold, dan Aman menunjukkan performa positif dengan kenaikan harga saham dalam 1 minggu atau one week performance, masing-masing sebesar 3,12%, 17,81%, dan 9,57%. Aman menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam jangka waktu 3 months performance ya, sebesar 72,82%. Untuk jangka waktu 6 bulan hingga 1 tahun, untuk Antam dan Merdeka Couple Gold itu mengalami penurunan. Dan juga pada Aman itu 0% ya. Kemudian puncak harganya itu ada di 52 week high untuk Antam dan juga Merdeka Couple Gold dan Aman, masing-masing 3 itu mengalami puncak harga tertingginya tuh di minggu ke-52. Oke, sudah dari saya, thank you. Baik. Saya lanjutkan ya. Terima kasih Bu Febri. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan analisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, opportunity, dan juga ancamannya. Yang pertama yaitu terkait dengan kekuatannya. PT Antam ini memiliki yang di sini kita highlight ada 3 ya. Yang pertama diversifikasi produk, kemudian sumber daya alam, dan juga jejaring global. Jadi dari diversifikasi produk, PT Antam ini memiliki portofolio produk yang cukup beragam ya, mulai dari logam mulia, nikel, bauksit, batubara, dan lainnya. Sehingga ketika ada diversifikasi produk ini bisa mengurangi resiko, terutama terkait dengan fluktuasi harga komoditas. Kemudian yang kedua terkait dengan sumber daya alam, di mana di Indonesia kita memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat besar, dan PT Antam ini memiliki akses ke deposit-deposit sumber logam yang signifikan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu jejaring global, di mana PT Antam memiliki jejak global dengan pelanggan dan juga mitra internasional, di mana dapat meningkatkan pangsa pasar dan juga diversifikasi risiko. Yang kedua terkait dengan analisis kelemahannya atau weakness, ada 3. Pertama, ketergantungan pada harga komoditas. Jadi PT Antam ini sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas, sehingga perubahan yang tiba-tiba dalam harga dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan PT Antam. Yang kedua yaitu infrastruktur dan logistik. Seperti yang kita ketahui, tantangan terkait infrastruktur dan logistik di Indonesia ini dapat mempengaruhi efisiensi dan dari operasional PT Antam. Yang ketiga yaitu isu lingkungan, di mana industri pertambangan ini seringkali dihadapkan pada masalah lingkungan. Jadi PT Antam harus menghadapi resiko ini melalui praktek pertambangan yang bersifat berkelanjutan atau sustainable.
Selanjutnya Pak Rizky, yaitu terkait dengan opportunities atau peluang. Jadi ada 3 yang kita highlight. Pertama, peningkatan permintaan global. Kedua, pengembangan teknologi. Dan yang ketiga, yaitu kemitraan dan investasi. Jadi dari sisi peningkatan permintaan global dengan adanya pertumbuhan ekonomi global, terutama di sektor teknologi, membutuhkan logam yang seperti nikel, sehingga permintaan ke PT Antam pun bisa meningkat. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi. Jadi PT Antam dapat memanfaatkan teknologi inovasi dan juga teknologi terbaru dalam proses pertambangannya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga mengurangi dampak lingkungan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah kita sama-sama belajar di manajemen operasional dan juga big data, kita bisa menggunakan teknologi untuk efisiensi operasional perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kemitraan dan juga investasi, di mana PT Antam ini berpeluang untuk menjalin kemitraan yang strategis dan juga menerima investasi asing yang dapat membantu Antam mengakses modal dan juga teknologi tambahan. Yang terakhir yaitu terkait dengan ancaman. Ancamannya ada 3 yang kita ingin sampaikan, yaitu fluktuasi harga komoditas seperti sudah disampaikan tadi, kemudian regulasi lingkungan dan juga ketidakpastian politik. Yang dari sisi nomor 3 yaitu ketidakpastian politik di Indonesia dan juga negara tempat Antam beroperasi dapat menjadi ancaman bagi stabilitas operasional PT Antam. Jadi kalau kita udah pernah melihat ada negara berkonflik atau wilayah berkonflik, di situ terjadi gangguan terhadap pasokan atau jalur distribusi suatu komoditas tertentu, dan ini bisa menjadi ancaman bagi PT Antam juga. Yang selanjutnya, jadi setelah kita melakukan analisis SWOT ini, kita memberikan rekomendasi bagi investor yang ingin menginvestasikan dananya di PT Antam. Yang pertama yaitu diversifikasi portofolio. Jadi mengingat ketergantungan PT Antam pada harga komoditas, investor diharapkan dapat mempertimbangkan diversifikasi portofolio untuk mengurangi resiko. Kemudian yang kedua yaitu pemantauan faktor eksternal, di mana investor harus memantau perubahan dalam regulasi, harga komoditas, dan juga kondisi politik di Indonesia dan juga pasar global. Kemudian yang ketiga yaitu pemantauan inovasi dan teknologi, di mana mengikuti perkembangan teknologi dalam industri pertambangan, sehingga memberikan gambaran tentang kemampuan PT Antam untuk tetap kompetitif. Jadi investasi selalu melibatkan risiko, dan keputusan investasi harus didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap faktor-faktor kondisi pasar, kebijakan pemerintah, dan juga dinamika industri. Yang selanjutnya, ya, jadi dari kita ketika sudah melihat analisis SWOT ini, terdapat sejumlah peluang dari PT Antam yang bisa dimanfaatkan, yaitu pertama peningkatan permintaan global. Jadi PT Antam bisa melakukan strategi ekspansi pasar, di mana PT Antam dapat merencanakan ekspansi pasar ke negara-negara yang memiliki peningkatan permintaan logam, terutama untuk nikel yang banyak digunakan untuk industri teknologi dan energi terbarukan. Kemudian yang kedua, penelitian pasar yang mendalam, sehingga PT Antam dapat melakukan penelitian pasar secara mendalam untuk memahami tren dan juga kebutuhan pelanggan di pasar internasional yang mungkin menjadi sasaran ekspansi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengembangan teknologi. PT Antam dapat melakukan 2 hal, yaitu investasi dalam inovasi, kemudian yang kedua yaitu kemitraan dengan perusahaan teknologi. Selanjutnya, kemitraan dan juga investasi. Jadi melihat dari analisis tadi, PT Antam bisa melakukan kemitraan dan juga investasi dengan melakukan penjajakan kemitraan. Kemudian yang kedua menerima investasi asing. Dan yang selanjutnya yaitu diversifikasi produk dan layanan, sehingga ekspansi portofolio produk. Antam dapat mempertimbangkan portofolio produknya, seperti mengembangkan produk-produk dengan nilai tambah atau fokus pada logam-logam yang memiliki permintaan yang stabil. Yang selanjutnya yaitu pendekatan terpadu, di mana PT Antam bisa menerapkan pendekatan terpadu dalam penyediaan produk dan juga layanan untuk memenuhi kebutuhan secara menyeluruh. Jadi salah satu bentuk ekspansi diversifikasi produk yang sekarang sedang dikembangkan Antam yaitu terkait electric vehicle.
Selanjutnya itu manajemen risiko lingkungan. Jadi salah satu resiko atau ancaman yang bisa dihadapi oleh Antam yaitu resiko lingkungan, sehingga PT Antam harus melakukan manajemen risiko lingkungan. Jadi adopsi dari praktek pertambangan yang berkelanjutan, kemudian transparansi dan komunikasi harus tetap dilakukan oleh PT Antam untuk memastikan bahwa resiko terhadap lingkungan ini tetap terkendalikan. Mungkin itu presentasi terkait dengan analisis SWOT bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan. Oke, terima kasih Mas Priyo. Saya akan memaparkan mengenai rasio keuangan dari PT Antam. Namun sebelum kita masuk ke rasio keuangan, kita akan meresume apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Febriani tadi, yaitu mengenai keuangan PT Antam yang dapat kita soroti, yaitu dalam tabel ini kita dapat melihat grafik mengenai produksi, penjualan, dan rata-rata harga penjualan dari PT Antam. Yang pertama, dari biji nikel kita dapat melihat bahwa setiap tahun PT Antam rata-rata harga penjualannya mengalami peningkatan, kemudian produksi dan penjualannya 2019 mengalami penurunan terhadap 2020, lalu meningkat tahun 2021, kemudian turun pada 2022. Namun, proyeksi pada tahun 2023, kita dapat lihat pada grafik di sebelahnya, pada semester 1 2022 dibandingkan semester 1 2023, produksi dan penjualan PT Antam itu mengalami peningkatan. Nah, jadi hal ini menunjukkan optimistis bahwa PT Antam akan mengalami tren kenaikan mengenai produksi, penjualan, dan rata-rata harga penjualan. Kita dapat melihat ferronikelnya pada 2019 sampai 2022 PT Antam cukup stabil mengenai produksi, penjualan, dan rata-rata harga penjualannya. Begitu juga proyeksi tahun 2023. Kemudian untuk rata-rata harga penjualan PT Antam. Begitu juga kalau kita lihat antara semester 1 2022 dengan semester 1 2023. Lalu pada biji boksit kita lihat pada grafik bagian bawah, secara keseluruhan hal ini menunjukkan optimistis mengenai peningkatan produksi, penjualan, dan rata-rata harga penjualan PT Antam. Kesimpulan secara keseluruhan yang dapat kita lihat dari grafik-grafik ini adalah bahwa PT Antam akan optimis meningkatkan nilai produksinya, nilai penjualan, dan rata-rata harga penjualan, dan ini akan dapat meningkatkan citra pada laporan keuangan. Lalu kita akan melihat bagaimana laporan keuangannya. Oke, next. Oke, next. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Febriani tadi, kita dapat melihat bahwa dari tahun 2019 sampai 2022, total pendapatan dari PT Antam konsisten mengalami kenaikan. Begitu juga proyeksi pada semester 1 2022 dengan semester 1 2023. Selanjutnya bagaimana dengan laba kotornya? Gross profit PT Antam juga menunjukkan peningkatan yang cukup stabil, yang konsisten dari tahun ke tahun. 2022 nilainya 8,21 triliun, dan berdasarkan semester 1 2022 dengan semester 1 2023 mengalami peningkatan, dan hal ini menunjukkan indikasi bahwa pada akhir tahun 2023 laba kotor dari PT Antam juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya EBITDA juga mengalami hal yang sama, mengalami peningkatan, bahkan 2022 dia mencapai 4,8 triliun. Begitu juga dengan semester 1 2022 dengan semester 1 2023. Dan laba bersih dari PT Antam kita dapat melihat grafik yang cukup signifikan pada tahun 2022, yaitu 3,8 triliun. Nah, dari data 2022 yang cukup signifikan dibandingkan dengan semester 1 2022 dan semester 1 2023, ini menunjukkan grafik atau tren peningkatan, dan hal ini menunjukkan optimistis bahwa pada akhir 2023 posisi
laba bersih dari PT Antam juga akan mengalami peningkatan. Nah, setelah kita melihat ringkasan dari posisi keuangan dari PT Antam, kita akan mencoba menganalisa beberapa poin-poin dalam laporan keuangannya. Next. Nah, bagaimana dengan posisi kas dan setara kas? Posisi kas dan setara kas 2021 dengan 2022 mengalami penurunan, tetapi jika melihat grafik semester 1 2022 dengan grafik semester 1 2023, hal ini cukup signifikan. Sehingga ini menunjukkan tren yang positif. Lalu kita akan melihat total asetnya cenderung stabil setiap tahun, bahkan semester 1 2022 dengan 2023 semester 1 mengalami peningkatan. Dan ini cukup positif, artinya PT Antam dapat memproduksi aset, dapat menghasilkan aset yang cukup konsisten. Selanjutnya total debt menunjukkan bahwa liability dari PT Antam mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan positif, hal yang positif juga, di mana PT Antam dapat menghasilkan aset sebagaimana kita lihat di grafik di atas, kemudian dapat menghasilkan profitabilitasnya dengan menurunkan total hutangnya. Dan hal ini menunjukkan hal yang positif. Artinya laporan posisi keuangan PT Antam cukup sehat. Kemudian kita melihat grafik total equity-nya, di mana setiap tahun PT Antam konsisten meningkatkan total equity-nya. Bahkan semester 1 2022 dibandingkan semester 1 2023 mengalami peningkatan, dan ini akan memproyeksi pada akhir tahun PT Antam akan mengalami peningkatan total equity dibandingkan 2022. Oke, setelah kita melihat posisi-posisi keuangan dari PT Antam, kita akan mencoba menganalisa beberapa rasio dari PT Antam. Next. Nah, pertama kita dapat menganalisa rasio likuiditas. Sebagaimana kita ketahui bahwa rasio likuiditas itu salah satunya adalah current ratio. Nah, current ratio PT Antam tahun 2021 itu dari 1,787 menjadi 1,958 pada tahun 2022. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang lebih baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa current ratio itu adalah total current asset dibandingkan dengan total current liability-nya. Sehingga hal ini menunjukkan hal yang positif. Kebalikannya, debt ratio pada grafik di bawah mengalami penurunan. Tahun 2021 sebesar 0,2 turun menjadi 0,18 pada tahun 2022. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan lebih sedikit utang untuk menghasilkan aset dan mengurangi resiko keuangannya. Jadi, debt ratio itu adalah kebalikan dari current ratio. Dan hal ini menunjukkan hal yang positif bagi PT Antam. Kemudian kita dapat melihat ROE-nya, return on equity-nya, mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,089 menjadi 0,161 pada tahun 2022. Nah, peningkatan ROE ini mengindikasikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan profitabilitas atau ekuitas yang lebih baik kepada pemegang saham. Oke, next. Oke, selanjutnya kita melihat rasio GPM-nya, gross profit margin-nya. Tahun 2021, gross profit margin PT Antam itu 0,165. Meningkat di tahun 2022 sebesar 0,179. Nah, ini mengartikan dan mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami perbaikan dalam efisiensi produksi dan penjualan produk dengan keuntungan yang equal dengan itu adalah pada return on equity-nya. Return on equity tahun 2021 sebesar 0,057 meningkat menjadi 0,113 tahun 2022. Peningkatan ROA mengindikasikan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Apa yang dapat kita simpulkan dari grafik-grafik rasio keuangan ini? Next. Melalui analisa rasio tahun 2022 dibandingkan 2021, dari segi likuiditas kita dapat melihat bahwa Antam menunjukkan peningkatan dalam kemampuan membayar hutang, kemudian peningkatan aktivitas operasional, terutama dalam penjualan barang dan pengumpulan piutang.
Selanjutnya struktur modal Antam menunjukkan kecenderungan peningkatan rasio utang terhadap total asetnya. Dapat dilihat dari nilai depresionya. Kemudian sebagaimana kita ketahui juga bahwa time interest earn-nya, kalau kita lihat dari detail sebagaimana pada laporan project kelompok 2, bahwa time interest earn-nya ini meningkat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan utang, perusahaan tetap mampu untuk menanggung beban bunga yang cukup baik. Next. Oke, kesimpulan berikutnya yaitu profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kita dapat melihat pada rasio-rasio operating return on investment, operating profit margin, net profit margin, return on equity, gross profit margin, dan return on asset. Dan secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwa PT Antam menunjukkan kinerja finansial yang solid, dengan likuiditas yang baik, struktur modal yang dikelola dengan bijak, efisiensi dalam penggunaan asetnya, dan pertumbuhan profitabilitas yang positif. Hal ini menciptakan dasar yang kuat bagi perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Oke, thank you Pak Heri. Selanjutnya di bagian akhir proyek ini tentunya kita akan membuat suatu kesimpulan. Jadi berdasarkan analisa yang sudah kita lakukan, analisa baik analisa kekuatan dan kelemahan atau SWOT, kemudian analisa data keuangan maupun indikator kinerja PT Antam, dapat kita lihat bahwa PT Antam ini menunjukkan kinerja keuangan yang kuat, memiliki diversifikasi produk yang baik, serta memiliki posisi solvabilitas yang sehat. Kemudian lebih detailnya lagi, kita akan jabarkan satu persatu ya, untuk dari sisi perizinannya ya, dari yang sudah kita lakukan antara PT Antam, PT Merdeka Capital Gold, dan juga PT Aman. Berdasarkan valuasi yang sudah kita lihat, Antam memiliki kapitalisasi pasar yang lebih rendah dibandingkan Aman, tetapi memiliki current PE ratio yang rendah, namun tetap menunjukkan valuasi yang cukup baik. Kemudian Merdeka Capital Gold menunjukkan PE ratio negatif, di mana kemungkinan mengindikasikan adanya kerugian, sementara Aman memiliki market cap yang tertinggi. Kemudian Antam menonjol dengan current EPS yang tinggi dan nilai positif pada bagian besar metrik keuangan, menandakan kinerja keuangan yang solid. Kemudian pada solvabilitasnya, Antam menunjukkan posisi solvabilitas yang kuat dengan rasio rasio utang yang rendah dan likuiditas yang baik. Kemudian Merdeka Capital Gold dan Aman memiliki rasio utang yang lebih tinggi, di mana menunjukkan potensi risiko keuangan yang lebih besar. Kemudian pada profitabilitasnya, Antam menunjukkan profitabilitas yang kuat dengan ROA dan ROE yang positif. Merdeka dan Aman menghadapi beberapa tantangan dengan margin laba yang lebih rendah, dan Merdeka Capital Gold bahkan mengalami margin negatif ya. Untuk dividen sendiri, Antam membayar dividen yang signifikan, sementara Merdeka Capital Gold dan Aman tidak menunjukkan pembayaran dividen yang pada satu periode tertentu. Kemudian berkaitan dengan operasional dan harga saham, Antam dan Merdeka Capital Gold menunjukkan kinerja harga saham yang lebih stabil dalam beberapa periode dibandingkan Aman. Sementara Aman menunjukkan pertumbuhan harga yang signifikan dalam jangka pendek. Merdeka Capital Gold sendiri memiliki price to book value yang lebih tinggi, menunjukkan valuasi yang lebih tinggi. Kemudian berdasarkan SWOT analysis PT Aneka Tambang dapat disimpulkan bahwa kekuatan Antam terletak pada diversifikasi produk, sumber daya alam yang kaya, dan jejaring global. Kemudian kelemahannya meliputi ketergantungan pada harga komoditas dan tantangan infrastruktur di Indonesia. Kemudian untuk peluangnya termasuk peningkatan permintaan global, pengembangan teknologi, kemitraan, dan investasi. Kemudian ancaman yang dimiliki yaitu berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas, regulasi lingkungan yang ketat, dan ketidakpastian politik. Secara keseluruhan kita dapat menyimpulkan bahwa PT Antam menonjol sebagai pemain yang memiliki kekuatan finansial yang baik, yang kokoh, di mana PT Antam sendiri juga memiliki kinerja operasional yang solid di sektor pertambangan. Kemudian PT Antam juga memiliki diversifikasi produk dan sumber daya alam yang kaya, dan jejak global merupakan kekuatan utama Antam, di mana memberikan ketahanan terhadap fluktuasi harga komoditas.
Demikian. Terima kasih.